Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Putri Salsabila dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Gizi. Pada video kali ini, saya akan banyak sekali membahas mengenai ibu hamil, mulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3. Saya juga akan membahas mengenai kondisi kas apa saja sih yang mungkin akan terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana cara mencegah ataupun mengobati jika gejala-gejala itu muncul, dan makanan atau minuman apa saja sih yang harus ditambah maupun dihindari oleh para ibu hamil. Lalu juga ada kebutuhan gizi yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Lalu juga ada zat gizi apa saja sih yang harus diperhatikan oleh para ibu hamil, serta mitos-mitos yang sering beredar di kalangan masyarakat khususnya pada ibu hamil. Oke, hal yang pertama kali kita akan bahas tentunya pengertian dari kehamilan itu sendiri. Jadi, kehamilan merupakan peristiwa yang terjadi pada seorang wanita mulai dari tahap fertilisasi atau yang biasa kita kenal sebagai tahap konsepsi sampai dengan kelahiran bayi. Nah, masa kehamilan itu sendiri terdiri dari 3 tahap trimester. Tahap trimester pertama atau 3 bulan pertama itu akan terjadi pertumbuhan sel, pembelahan sel menjadi blastosit, dan implantasi. Sedangkan pada tahap trimester kedua atau 3 bulan kedua terjadi diferensiasi dan oogenesis atau pembentukan sel yang lebih khusus ataupun kompleks. Sedangkan pada tahap trimester 3 atau 3 bulan terakhir itu akan terjadi pertumbuhan fetus atau bakal bayi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai 4 kondisi khas yang sering terjadi selama masa kehamilan, yaitu hiperemesis gravidarum, hipertensi, sembelit, dan diabetes gestasional. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah suatu keadaan di mana ibu hamil mengalami mual muntah secara berlebihan selama kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan ibu hamil mengalami dehidrasi. Kondisi ini disebabkan karena tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah selama kehamilan. Kondisi ini muncul pada saat pertama kali mengandung anak kembar, hamil anggur, dan obesitas. Gejala yang sering dialami seperti mual muntah 3-4 kali per hari, sakit kepala, konstipasi, jantung berdebar, dan produksi air liur meningkat. Pencegahan seperti perbanyak istirahat, mengurangi konsumsi makanan berlemak dan berbumbu tajam, makan makanan yang mengandung banyak air, mengubah porsi makan sedikit tapi sering, serta ubah tekstur makan menjadi lembut dan perbanyak konsumsi air putih. Yang kedua ada sembelit. Sembelit adalah suatu kondisi susah buang air besar yang terjadi selama masa kehamilan. Penyebab terjadinya sembelit dikarenakan penurunan kondisi peristaltik usus yang disebabkan karena peningkatan hormon progesteron pada ibu hamil. Pencegahan seperti konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan. Perbanyak minum air putih 8-12 gelas per hari dan rajin berolahraga 20-30 menit per hari. Yang ketiga, hipertensi. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi yang biasa terjadi selama kehamilan. Hipertensi pada saat kehamilan dapat menyebabkan preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi serta adanya protein di dalam urin. Tanda gejala yang dialami seperti tekanan darah tinggi dan sakit kepala. Dampak yang dapat ditimbulkan seperti kematian janin, berkurangnya suplai aliran darah ke janin, terlepasnya plasenta, dan gangguan pertumbuhan janin. Pencegahannya mengubah gaya hidup, yaitu berolahraga, menghindari stres, mengontrol asupan makanan seperti mengurangi makanan yang berlemak, perbanyak sayur dan buah, dan mengurangi garam pada tambahan makanan.
Yang keempat, ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang sering terjadi selama masa kehamilan dan berakhir pada setelah melahirkan. Diabetes gestasional ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa atau gula dalam darah pada masa kehamilan. Penyebab diabetes gestasional ini dikarenakan adanya perubahan hormon. Gejalanya seperti kadar gula darah meningkat, mulut kering, sering merasa haus. Faktor resikonya seperti memiliki berat badan berlebih, memiliki riwayat diabetes pada keluarga, ataupun ibu hamilnya. Pencegahannya mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula dan lemak tinggi, perbanyak makan tinggi serat seperti sayur dan buah, dan olahraga secara teratur. Kebutuhan gizi ibu hamil. Untuk trimester pertama, penambahan energi sebanyak 180 kilokalori, protein 1 gram, lemak 2,3 gram, dan karbohidrat 25 gram. Untuk trimester kedua, penambahan energi sebanyak 300 kilokalori, protein 10 gram, lemak 2,3 gram, dan karbohidrat 40 gram. Untuk trimester ketiga, penambahan energi sebanyak 300 kilokalori, protein 30 gram, lemak 2,3 gram, dan karbohidrat 40 gram. Penambahan energi ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kegiatan metabolisme, peningkatan aktivitas muskular, dan untuk mendapatkan kualitas kehamilan yang baik. Selanjutnya, untuk penambahan protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan tubuh ibu, janin, DNA, plasenta, serta melindungi kehamilan dari komplikasi dan defisiensi asupan protein. Kebutuhan gizi mikro pada ibu hamil. Untuk trimester pertama, penambahan asam folat sebanyak 200 mg dan yodium 70 mg. Untuk trimester kedua, penambahan asam folat sebanyak 200 mg, zat besi 9 mg, dan yodium 70 mg. Untuk trimester ketiga, penambahan asam folat sebanyak 200 mg, zat besi 9 mg, dan yodium sebanyak 70 mg. Tablet tambah darah untuk ibu hamil. Tablet tambah darah merupakan tablet yang mengandung zat besi dan asam folat, sehingga dapat membantu mengatasi anemia pada saat menstruasi, hamil, dan saat mengalami pendarahan. Tablet tambah darah dikonsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan. Apa saja makanan dan minuman yang baik untuk ibu hamil? Yang pertama, mengandung zat besi. Zat besi digunakan untuk membentuk hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke organ-organ dan jaringan. Contoh makanannya seperti daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Untuk contoh minumannya seperti jus stroberi dan jus apel. Yang kedua, mengandung asam folat. Asam folat penting untuk pertumbuhan sistem saraf. Juga dapat meminimalkan resiko keguguran, kelahiran prematur, dan cacat bawaan pada janin. Contoh makanannya seperti telur, ikan, dan sayuran hijau. Untuk minumannya seperti jus buah atau jus sayuran. Yang terakhir yaitu mengandung kalsium. Kalsium penting untuk pembentukan tulang, jantung, hingga saraf janin, membantu ibu terhindar dari berbagai kondisi berbahaya seperti tekanan darah tinggi dan kram di otot dan kaki. Untuk contoh makanannya seperti keju, bayam, dan biji-biji. Selanjutnya di sini ada peragaan dua orang ibu hamil, yaitu Ibu Nunu dengan gaya hidup yang sehat dan Ibu Melda dengan gaya hidup yang tidak sehat. Pada pagi hari, Ibu Nunu selalu membiasakan meminum air putih setiap bangun pagi. Kebiasaan Ibu Nunu ini baik dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Setelah itu, Ibu Nunu berjemur sekaligus berolahraga. Kebiasaan Ibu Nunu ini baik dilakukan untuk meningkatkan stamina pada saat persalinan, mencegah penyakit diabetes gestasional, membantu tumbuh kembang janin, serta dapat meningkatkan sistem imun. Pada saat Ibu Nunu merasa mual, Ibu Nunu selalu minum wedang jahe. Kebiasaan Ibu Nunu ini baik dilakukan asal sesuai dengan takaran. Konsumsi wedang jahe ini baik untuk meredakan mual karena aroma jahe sebagai aroma terapi dan hangat dari wedang jahe juga dapat meredakan nyeri.
Pada saat makan pagi, Ibu Nunu selalu menerapkan pedoman gizi seimbang. Hal ini sangat baik untuk ibu hamil yang dapat bermanfaat untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Selain itu, kebiasaan konsumsi tablet tambah darah juga baik untuk ibu hamil karena untuk mencegah bayi lahir cacat dan mendorong sistem perkembangan saraf janin. Ibu Nunu juga sering menerapkan makan selingan di waktu makan. Hal ini baik dikarenakan untuk pemenuhan gizi dan memberikan tenaga pada ibu hamil untuk melakukan aktivitasnya. Pada sore hari, Ibu Nunu selalu membiasakan untuk berjalan-jalan sore sebagai alternatif untuk mencegah stres pada ibu hamil. Pada malam harinya, Ibu Nunu selalu membiasakan makan. Makanan yang dimakan adalah makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Ibu Nunu juga sering menerapkan makan selingan di waktu makan. Hal ini baik dikarenakan untuk pemenuhan gizi dan memberikan tenaga pada ibu hamil untuk melakukan aktivitasnya. Pada saat tidur, Ibu Nunu selalu membiasakan tidur miring. Kebiasaan ini baik dilakukan karena posisi miring saat tidur baik untuk janin dan ibu hamil, seperti mengurangi tekanan darah vena sehingga dapat memaksimalkan aliran darah dan nutrisi menuju plasenta. Ibu Melda ini adalah ibu hamil yang malas melakukan aktivitas fisik dan tidak menerapkan pedoman gizi seimbang. Kegiatan yang setiap hari Ibu Melda lakukan seperti pada pagi hari Ibu Melda hanya tidur-tiduran dan menonton TV, sesekali melakukan olahraga ringan. Kegiatan Ibu Melda ini tidak benar untuk ibu hamil karena dapat menyebabkan diabetes gestasional, depresi, dan hipertensi. Pada makan pagi, Ibu Melda hanya konsumsi nasi uduk dan meminum kopi susu. Kegiatan ini tidak baik dilakukan oleh ibu hamil jika keseringan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi ibu dan janinnya. Pada saat selesai melakukan pekerjaan rumah, Ibu Melda selalu membiasakan konsumsi kopi dan ngemil. Kegiatan ini tidak benar. Konsumsi kopi ini dapat menyebabkan ibu hamil merasakan perut kembung, anemia, dan dapat membahayakan janin seperti keguguran dan berat bayi lahir rendah. Kebiasaan ngemil yang tidak sehat pada Ibu Melda dapat menyebabkan terjadinya diabetes gestasional dan hipertensi. Pada saat siang hari, Ibu Melda hanya bermalas-malasan, yang menurut ia ibu hamil harus banyak istirahat, dan makan siang Ibu Melda tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang, dan jarang konsumsi buah dan sayur. Kegiatan ini tidak benar dikarenakan kebiasaan Ibu Melda ini dapat menyebabkan Ibu Melda menderita anemia, berpotensi stres, dan dapat menyebabkan Ibu Melda kekurangan zat gizi yang baik untuk perkembangan janin. Pada malam hari, Ibu Melda selalu merasa mual. Kebiasaan Ibu Melda saat merasa mual itu mengkonsumsi mangga muda. Dan setelah mual mereda, Ibu Melda melanjutkan makan nasi goreng. Kebiasaan makan mangga muda pada saat mual itu tidak benar dikarenakan mangga muda itu memiliki rasa asam yang dapat meningkatkan asam lambung dan ikut meningkatkan mual. Pada malam hari, posisi tidur Ibu Melda telentang, yang beranggapan bahwa jika tidur miring akan berpengaruh pada bayinya, yang ikut miring juga. Pada kenyataannya, kondisi tidur Ibu Melda ini tidak dianjurkan dan dapat berdampak pada ibu hamil, seperti membuat berat badan Ibu Melda bertumpu pada punggung, yang akan membuat nyeri punggung dan mengurangi aliran darah ke janin, sehingga mengurangi asupan oksigen dan nutrisi untuk janin berkurang. Nah, setelah melihat video pemaparan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa kehamilan seorang wanita dapat diawali dengan proses fertilisasi sampai dengan proses kelahiran bayi. Adapun kondisi saat hamil biasa yang terjadi seperti video yang sudah kita paparkan sebelumnya, di mana adanya hipermesis gravidarum atau yang biasa kita kenali dengan adanya mual dan muntah. Lalu kemudian adanya diabetes gestasional atau biasa kita sebut dengan
kadar gula darah yang tinggi, kemudian adanya hipertensi, di mana tekanan darahnya pun tinggi. Kemudian yang terakhir adanya simbelit atau biasa kita sebut dengan susah buang air besar pada saat hamil. Pada kehamilan, biasanya ibu hamil lebih baik lagi jika mengkonsumsi tablet tambah darah, karena tablet tambah darah itu memiliki kandungan seperti asam folat, zat besi yang dapat mengatasi terjadinya anemia dan mengalami pendarahan pada saat hamil. Dan adapun video yang sudah kita paparkan yang dimana terdapat apa saja makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi pada saat hamil dan tidak boleh dikonsumsi pada saat hamil, dan sudah dijelaskan makanan yang boleh dikonsumsi pada saat hamil yaitu seperti mengandung kalsium, zat besi, dan juga asam folat. Dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi pada saat kehamilan yaitu seperti mengandung bergas, mengandung alkohol, dan mengandung kafein. Nah, gimana nih setelah melihat video pemaparan dari kita? Tadi tuh sudah dijelasin kan mulai dari kondisi khas kehamilan yang mungkin akan terjadi pada trimester 1 sampai trimester 3. Lalu ada bagaimana cara mencegah ataupun mengobati jika gejala-gejala itu muncul. Lalu ada kebutuhan gizi harian yang harus diperhatikan oleh ibu hamil, lalu ada zat gizi yang harus ditambah oleh ibu hamil, lalu ada makanan ataupun minuman yang harus ditambah ataupun bahkan harus dihindari oleh ibu hamil. Tadi juga udah disinggung sedikit ya mengenai mitos-mitos yang suka beredar di kalangan masyarakat khususnya pada ibu hamil. Nah, semoga semua informasi-informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.